Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kembali di video kali ini Madia akan menganalisa satu akun yang bernama Abraham Effendi Usman, yang tentunya kita akan sama-sama menyimak nantinya bagaimana dia menyerang ajaran Islam itu pada posisi pada saat beliau Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, di mana Abraham Effendi Usman ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dicekik oleh malaikat saat menerima wahyu itu. Apakah benar yang disampaikan oleh Effendi Usman, atau ini hanya suatu penyesatan atau penistaan yang disampaikan oleh Effendi Usman? Mari kita simak dulu apa yang ingin akun ini sampaikan pada peristiwa tersebut. Roh yang baru dan hidup yang baru, hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan hidup yang menyenangkan hati sesama, dan hidup yang tidak mencela orang lain, mencaci maki dan menghina orang lain, dan hidup yang tidak membuat rugi orang lain. Oke, nah di sini kita akan simak ya apa yang disampaikan oleh si murtad ini. Dia bisa berargumen bahwa jangan menghina, jangan mencaci maki ajaran agama orang lain. Apakah dengan mengatakan ajaran agama Islam itu pada saat Nabi Muhammad di Gua Hira itu, orang ini sendiri mengatakan dicekik oleh Nabi, oleh malaikat, apakah itu tidak suatu penghinaan Abraham Effendi Usman? Oleh karena ini mari kita simak, apakah ini orang cuma bermulut manis saja, ternyata kebohongan yang disampaikan. Mari kita simak ya. Dengan hidup saya sebelumnya selalu membuat rugi orang lain, tetapi setelah saya mengenal pribadi Yesus, saya diubahkan oleh Tuhan, karena Dia adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang... Oke, dia mengatakan bahwa dia berkepribadian baru, baik. Artinya tidak menghina, tidak menyesatkan ajaran agama lain dengan berargumen yang salah-salah. Ternyata apakah terbukti omongan ini, orang ini benar apa tidak? Mari kita simak. Bahkan kita, sehebat apapun kita ingin mengubah hidup kita, bila Tuhan tidak campur tangan, maka kita tidak akan bisa mengubah hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu. Pesan saya surat Al-Alaq. Bagaimana bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, banyak ustaz, banyak para mu'allaf, banyak juga para kiai mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, ketika malaikat Jibril turun, malaikat Jibril perintahkan kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad. Oke, nah di sini saya tanggapin dulu ya mengenai Iqra. Kenapa sampai 3 kali itu termuat di dalam Al-Quran itu? Karena Iqra itu penuh makna. Ada Iqra pertama, ada Iqra kedua, ada Iqra ketiga. Iqra pertama itu suatu Iqra yang berdasarkan suatu paparan yang umum. Kemudian Iqra yang kedua itu memahami suatu kandungan baik terhadap fakta yang nyata maupun di dalam Al-Quran itu sendiri. Memahami, mengerti, dan itu penuh makna Iqra yang kedua. Iqra yang ketiga itu pengamalan di dalam Islam. Jadi Iqra itu sebenarnya penuh makna di dalam ajaran Islam. Bukan berarti suatu kata yang sia-sia mengenai Iqra itu. Kepada saudara-saudaraku kaum muslimin, saya mohon maaf ini agak berisik hujan, tetapi hujan itu adalah suatu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan video ini agak risih, berbunyi gemerisik, itu adalah suara hujan. Hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang mendengar ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut dulu ya.
dari paparan si murtad ini ya. Menjawab, saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis. Lalu malaikat Jibril ngomong lagi yang kedua kali. Malaikat Jibril perintahkan lagi kepada Muhammad, wahai Muhammad, bacalah Iqra. Nabi Muhammad juga tidak bisa menjawab hal yang sama. Saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis. Nah, Iqra yang kedua menurut kandungan dalam Al-Quran ini, itu kita disuruh bukan hanya sekedar membaca, tetapi memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi sangat dalam makna yang terkandung di dalam Al-Quran mengenai Iqra yang kedua ini, lebih memahami, mengerti maksud dari Al-Quran itu datang, mengerti hal-hal yang semua yang termuat di dalam ayat Al-Quran tersebut. Jadi Iqra di sini sungguh maknanya sungguh sangat dalam. Nanti Iqra yang ketiga itu lebih dari pengamalan dalam turunnya ayat Al-Quran tersebut, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut dulu ya. Jibril bertanya lagi. Nabi Muhammad tetap jawab hal yang sama. Sehingga sejarah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW cekik oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mencekik Muhammad. Nah, dalam posisi seperti ini, si murtad ini mengatakan Nabi Muhammad SAW itu dicekik oleh malaikat Jibril. Benarkah apa yang disampaikan oleh si murtad ini mengenai bahwa beliau itu dicekik oleh malaikat Jibril? Kita simak dulu dan kita lihat dalilnya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang periwayatan hadis yang menjelaskan tentang sebab-sebabnya Nabi Muhammad menerima wahyu dan apa yang terjadi di dalamnya. Mari kita simak ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu, istri Nabi Muhammad SAW, berkata, peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW diawali dengan ar-ru'yah as-sadiqah, artinya mimpi yang benar. Di dalam tidur tidaklah beliau bermimpi kecuali yang beliau lihat adalah suatu yang menyerupai belahan cahaya subuh. Dan di dalam dirinya dimasukkan perasaan untuk selalu ingin menyendiri. Jadi untuk selalu ingin menyendiri. Kemudian beliau memutuskan untuk berdiam diri di dalam gua Hira. Di dalam gua Hira ya. Beribadah di dalamnya pada malam hari selama beberapa hari, dan beliau membawa bekal. Setelah perbekalan habis, beliau kembali dan mengambil bekal. Begitulah seterusnya sehingga kebenaran pun dapat pada beliau. Yakni saat beliau berada di dalam gua Hira. Nih dengarkan ya Abraham ya. Malaikat mendatangi seraya berkata, Iqra. Maka Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca. Beliau menjelaskan, lalu malaikat itu pun menarik dan menutupiku. Menutupi ini dalam posisi memeluk, merangkul erat-erat hingga Nabi Muhammad merasakan kesusahan saat dirangkul itu. Kemudian malaikat itu kembali lagi padaku dan berkata, Iqra. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Dua Iqra ini maknanya berbeda-beda untuk memahami suatu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian ia menarik lagi dan mendekapku yang ketiga kalinya hingga aku merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu menyuruhku kembali seraya berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jadi dalam posisi ini saya tidak runtutkan seterusnya karena itu panjang, hadisnya itu panjang sekali. Saat kemudian beliau Nabi Muhammad pulang, kemudian diselimutin oleh istri beliau Khadijah, kemudian sehingga takut beliau kepada malaikat itu hilang, dan kemudian beliau menemui salah satu tokoh yang bernama Waraqah bin Naufal.
Oke, saya tidak lanjutkan ke sana. Saya hanya ingin menitik beratkan bahwa di dalam gua ternyata berdasarkan hadis ini Nabi Muhammad tidak dicekik. Tidak dicekik seperti yang disampaikan oleh si murtad Abraham Effendi Usman ini. Oleh karena itu, kami selaku umat muslim ingin menanyakan kepada si murtad ini, dalilnya mana Anda mengatakan Nabi Muhammad dicekik? Apa dasar Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dicekik malaikat saat menerima wahyu di Gua Hira? Oleh karena itu, kami selaku umat Islam ingin mengetahui fakta yang sebenarnya, gitu loh. Apabila Anda tidak bisa menunjukkan dalil, berarti Anda hanya berbohong. Anda hanya menista suatu peristiwa yang sangat penting sekali di dalam ajaran Islam, yaitu pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali di Gua Hira. Oleh karena itu saya minta ini jawaban dari Effendi Usman, mana dalilnya, baik itu Al-Quran, Al-Hadis, bahwa Nabi Muhammad itu dicekik oleh malaikat saat menerima wahyu di Gua Hira Nabi Muhammad SAW. Kami minta bukti agar tidak ada fitnah di dalam hal ini dan tidak ada yang merasa dirugikan, ya. Tolong Abraham Effendi Usman agar ini tidak ada suatu yang membuat hal-hal yang di luar ini, gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa seberani, sejahat itukah malaikat Jibril terhadap kekasihnya Allah Muhammad SAW? Sehingga ketika Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Kenapa malaikat Jibril tidak mengajarkan kepada Nabi Muhammad? Baca, kalau kamu tidak bisa baca, begini cara bacanya. Kenapa harus cara dengan mencekik? Nah, kenapa argumen Anda mengatakan Nabi Muhammad itu dicekik oleh malaikat, ini suatu penyesatan yang sangat fatal, ya. Suatu penyesatan yang sangat fatal. Oleh karena itu saya minta tanggung jawab Effendi Usman, di mana dalilnya, mana dasarnya Anda mengatakan malaikat Jibril itu mencekik Nabi Muhammad pada saat menerima wahyu Nabi Muhammad di Gua Hira. Tolong ini dijawab agar tidak ada fitnah, agar Anda terhindar dari penistaan dan suatu hal yang sangat jahat ini untuk menerima sesuatu. Saya sampaikan kepada Anda, umat Islam itu fair. Kalau misalkan ada dari tokoh kami, ustadz kami yang menista ajaran agama Anda, silahkan laporkan. Itu sudah tergantung pada hukum. Apabila beliau itu tidak terhukum, itu berarti itu suatu konsekuensi bahwa memang unsur-unsur penistaan yang beliau lakukan itu belum terpenuhi. Karena Nabi Isa di dalam Al-Quran berbeda dengan Yesus, ya kan? Kitab Injil menurut Al-Quran berbeda dengan Perjanjian Baru menurut Kristen. Salib di Al-Quran juga ada, berbeda dengan yang disampaikan salib di dalam kitab yang dipercaya umat terjemahan. Jadi apabila unsur-unsur ini diperdalam, sehingga itu orang bisa tidak terkena penistaan apabila memang tidak tersentuh hal-hal yang berkaitan dalam seperti itu. Tetapi orang-orang yang merasa tersentuh, merasa tersinggung, mungkin itu boleh-boleh saja, tapi unsur penistaannya tolong dipahami dan dipelajari dulu. Makanya jangan heran apabila ada ustadz yang seolah-olah itu penistaan, padahal tidak, karena beliau itu berbicara tentang Isa, tentang kitab Nasrani, kitab Injil yang menurut Al-Quran, ya kan? Jadi dalam posisi ini Anda harus mengerti, kalau memang unsur penistaannya itu terpenuhi, saya yakin mereka juga bakal terkena kasus penistaan. Oleh karena itu ini saya harapkan Effendi Usman untuk menjawab dalil yang kami tanyakan, karena Anda berani mengatakan Nabi Muhammad dicekik pada saat menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, maka Anda harus berani menjawab dalilnya mana. Sesuatu yang mengargumenkan itu harus wajib mendalilkan, ya. Oke, ini saja dulu paparan saya untuk menjawab dan menganalisa apa yang disampaikan oleh si murtad ini, agar tidak ada fitnahan dan hal-hal yang
membuat suatu yang tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam itu sendiri. Kita lanjut dulu ya. Kenapa berbeda malaikat Jibril yang datang kepada Maryam dengan malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad SAW? Sementara semua manusia tahu, semua orang tahu bahwa Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah. Tapi kenapa malaikat Jibril berani mencekiknya, berani mencekik Muhammad? Sehingga baru Nabi Muhammad bisa membaca setelah dicekik oleh malaikat Jibril. Ingat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, malaikat Jibril tidak memberikan salam ketika datang kepada Nabi Muhammad. Nah, oke ya. Ini suatu hal yang sangat penting buat kami untuk menanyakan kepada Anda. Tadi sudah saya sampaikan dalilnya di dalam hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah itu bahwasanya beliau Nabi Muhammad itu tidak dicekik, tetapi yang benar adalah ditarik dan dipeluk erat-erat, didekap. Jadi kami selaku umat Islam meminta ini kepada Abraham Effendi Usman sebelum ini kasus panjang gitu loh. Sebelum ini kasus panjang, karena Anda ini mengatakan mencekik ini sangat menyesatkan kepada umat Islam. Apabila ini kekeliruan dari Anda harus cepat klarifikasi dan membuang video-video Anda yang berkata seperti itu di dalam akun Anda. Oke, ini saja permintaan kami selaku umat Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.